Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, Sayyidina Maulana Muhammadin, amma ba'du. Eh, Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita memulai lagi aktivitas kita terhadap ujian komprehensif Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan PAI Batch 2 tahun 2024 atas nama Sofyan Sapali. Kita buka dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Sofyan, saudara teruji. Silakan membacakan surat ini dengan baik. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran was'ah. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Sadaqallahul azim. عليم. Oke, silakan ditulis ayat suci Al-Quran ini, potongan ayatnya dari wa may yuhajir fi sabilillah sampai di situ. Silakan ditulis potongan ayat suci Al-Quran ini mulai dari ini wa may yuhajir fi sabilillah. Ya, itu saja yang ditulis. Silakan. Bisa ambil pulpen dulu. Sudah Pak. Ditampilkan mana? Oke, lebih dekat. Oke, nanti difoto di Japri ya. Siapa? Baik. Silakan buka ininya, bahan ajarnya, bahan ajar PJBL. Silakan di-share bahan ajar PJBL. Oke, Bentar Pak. Kayaknya dulu. Iya, sudah. baik. Silakan bahan ajar PJBL ini sudah. Sudah Pak. Oke, coba ke kegiatan inti. Coba ke kegiatan inti.
Ini Pak. Baik, di kegiatan inti ini silakan didemonstrasikan ininya, pembelajarannya. Baik. Boleh? Boleh Pak, Ya, boleh. silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya. Baik, untuk agar pembelajaran kita hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya kita awali pembelajaran dengan berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anak, saya cek dulu kesiapan kalian belajar hari ini ya. Apakah kalian sudah siap? Oke, jika sudah siap, maka perbaiki dulu tempat duduknya. Iya, kalau sudah dalam keadaan rapi, berarti anak-anak sudah siap untuk belajar. Baik, selanjutnya Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian ya. Ya, Yusuf hadir. Nirma. Oh iya, sakit ya. Oke, kalau yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya. Baik anak-anak, Pak Guru tadi sudah mengecek kehadiran anak-anak semua tadi. Dan alhamdulillah ada satu yang sakit. Dan hari ini kalian yang hadir di kelas ini sudah siap untuk menerima materi yang saya akan ajarkan kepada kalian. Baik, sebelum kita ke materi ajar, saya perlu menyampaikan dulu apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami apa itu tata cara berwudu atau apa itu tahara atau apa itu bersuci. Nah, kalian mampu memahami hal-hal yang saya sudah sebutkan tadi. Yang kedua, kalian ataupun siswa dapat menyebutkan macam-macam najis, misalnya ya, atau macam-macam hadas. Nah, hadas itu ada dua ya. Yang pertama adalah hadas kecil dan hadas besar. Nah, itu yang nantinya kalian akan sebutkan. Yang ketiga adalah kalian membuat satu proyek, yaitu membuat kaligrafi. Nah, kebetulan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tahara, maka dia berkesinambungan atau terintegrasi dengan cinta kebersihan ya, dengan cinta kebersihan. Maka apa yang membuat kita harus cinta kebersihan? Nah, ini dia yang harus kita pelajari. Dan sebelum kita ke materi inti, saya ingin bertanya dulu kepada adik-adik semua. Ya, saya ingin bertanya dulu, kira-kira ketika kalian mendengar bersuci, maka apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Ya, betul. Jadi bersuci itu sangat penting karena
kalau tidak suci kita tidak bisa melakukan sholat. Ya, baik. Jadi karena ini materi berkaitan dengan kebersihan, maka yang perlu kita terapkan adalah perilaku cinta kebersihan. Ya, jadi anak-anak sangat bersyukur kita belajar tentang tahara karena kita akan mengetahui bagaimana perilaku kita untuk selalu cinta pada kebersihan. Kemudian anak-anak, yang berikut adalah kalian nantinya akan membuat satu proyek yang Pak Guru nanti akan tampilkan sebentar di LKPD. Namun sebelum itu kalian silakan melihat materi atau menyimak materi yang akan saya sajikan lewat YouTube ya. Kemudian sebagai bahan tambahan ajar juga, sebagai pengembangan materi juga, kalian dapat melihat ke buku kalian ya, buku siswa ya. Jadi kalian kan sudah ada buku siswa. Jadi sebagai pengembangannya silakan kalian melihat di situ dan kalian juga silakan share di YouTube. Nanti ada linknya yang saya sampaikan. Baik, baik. Baik, terima kasih Pak. Oke, produk akhirnya apa ini produk? Coba ditutup. Produk akhirnya kaligrafi Pak. Oh, coba ditutup dulu ini. Sudah? Sudah Pak. Oke. Sebentar. Saya ingin cek produk akhirnya itu dalam bentuk kaligrafi. Oh, kaligrafi. Oke. Kaligrafinya coba ini ya, kita coba verifikasi ya. Oke. Ini modul ajarnya. Oke, kita lihat. Kita ingin pastikan dulu step-stepnya. Oke. Pertama, guru mengajukan pertanyaan. Ini kan? Iya, Pak. Siap. Oke, guru mengajukan pertanyaan mendasar tentang materi tahara. Bagaimana kita menunjukkan perilaku cinta kebersihan? Guru memberikan pemahaman. Pertanyaannya ini apa? Ya. Pertanyaan yang diajukan oleh guru apa? Ini bagaimana kita menunjukkan ini? Iya, Pak. Apa yang pertanyaan yang diajukan oleh guru apa? Ini. Bagaimana kita menunjukkan perilaku cinta kebersihan itu? Iya. Oke, setelah bertanya, mendesain proyek dibagi 3. Oke. Kemudian membagi LKPD. Guru mengarahkan peserta didik untuk mendesain tahara. Peserta didik mengamati gambar, poster. Mana LKPD dengan poster itu di bawah? Di bawah, Pak. Oh, coba kita lihat. Ini ini LKPD. Iya, ini LKPD, Pak. LKPD. Oh, ini apa? Lembar kerja peserta didik, penilaian. Oh, disuruh urutkan ini. Iya, Pak. Kemudian dideskripsikan. Deskripsikan. Tahara wudhu. Ini tugas kedua untuk ini, Pak. Tugas kedua yang tadi. Bentar. Ini kelas 3, Pak. Kelas 3. Oke. Ini elemen apa ya? Fikih. Ya. Elemen fikih. Iya, fikih. Elemen fikih. Oke. Mana posternya? Desain poster itu yang mana? Tidak ada di... Ini tidak ada poster. Coba. Oke. Terus sebentar. Kita ke atas dulu. Oke. Setelah itu, oke, gambarkan tadi ya. Baru Iya, poster. iya. Poster yang disajikan oleh guru yang tadi itu. Iya, Pak, yang tadi itu. Tahara bersih perkirakan maksimal mungkin. Menuju ke tahara, pastikan langkah kelima guru mengevaluasi. Mana kaligrafi? Ini yang sempat terbuka tadi itu, Pak. Ya.
Ya, yang untuk tadi itu Pak sudah Katanya diperbaiki. produk akhir dari proyek ini adalah kaligrafi. Baru yang kaligrafi dalam bentuk apa ini maksudnya? Ini tapi tidak ada di sini kaligrafinya. Sudah di Pro- kalau yang ini Pak, yang kemarin ini Pak, yang kaligrafi itu sudah diperbaharui yang ini. Oh, jadi ini bukan yang dikirim di Space. Ini yang saya ambil dari Space. Yang di space ujian komprehensif Pak. Yang di ujian komprehensif. Ada kayaknya keliru itu Pak. Oh, coba nanti saya lihat. Coba saya lihat dulu. Jadi yang tadi ditampilkan itu yang di ujian komprehensif. Coba kita lihat ya yang di ujian komprehensif. Ini yang di ujian komprehensif. Oh, yang di ujian komprehensif belum mengirim file. Ini Sudah namanya tidak, sudah Pak, sudah mengirim saya. tapi di sini tidak di space saya tidak kelihatan. Ini. Ini tidak ada nama Pak Sofian di sini. Coba perhatikan. Ini yang mana? Kalau ada kan saya klik lihat di sini kelihatan. Bisa saya tampilkan saja Pak? Di ini pun di di dokumennya juga untuk PBL bahan ajar 2 tidak bisa saya ambil juga. Ini seperti kosong. Coba tampilkan ulang yang tadi. Saya ingin cek dulu mana PJBL Project. Saya itu saya lihat-lihat mana produknya. Silakan. Coba ditampilkan kembali, saya lihat. Nah, ini. Saya share Pak. Ya, ya. Yang ini Pak. Bagaimana? Coba lihat. Ya, jadi ini berupa poster ataupun gambar. Nah, ini gambar yang di samping itu di LKPD ini ada dua persoalan atau dua pertanyaan. Di yang pertama itu mereka menganalisa gambar yang ada di samping, kemudian mereka tuliskan jawabannya. Kemudian yang kedua adalah membuat kaligrafi tentang hadis kebersihan. Besar, kasih besar. Saya tidak bisa baca dari sini. Ini Pak. Coba terus. Hasil diskusinya. Lanjut. Oke. Terus, Ini penilaiannya. tidak ke langkah-langkah PJBL-nya. Coba lihat. Saya mau lihat langkah-langkah PJBL-nya. Ini Pak. Yang PJBL. Yang tadi yang di atas. Oh, yang di atas Oh, Pak. yang ini langkah-langkah PJBL. Iya. Nantinya ini kan akan di apa namanya dijadikan sebagai poster bahwa kita selalu cinta pada kebersihan Pak. Itu kan hadis an-najafatu minal iman, itu kan eh, kebersihan sebagai iman. Coba lihat ke bawah, ke bawah. Terus, oke. Coba ditutup saja. Oke, coba ditutup saya ditutup. Baik. Coba ini saya perlihatkan beberapa pertanyaan. Silakan kalau pertanyaannya bisa dijawab, silakan bilang stop. Tapi kalau tidak bisa dijawab, bilang next ya. Siap. Bilang sampaikan next. Oke, saya rundown saja ini. Mengapa pengembangan rancangan perangkat pembelajaran perlu mempertimbangkan teori ataupun konsep belajar dan pembelajar? Ya, memang sangat perlu Pak, karena kalau misalkan kita tidak mempertimbangkan teori ataupun konsep, maka
pembelajaran itu tidak akan terarah. Jadi tujuan pembelajarannya bakalan tidak jelas. Makanya kita harus memperhatikan konsep ataupun teori. Karena dia teori ataupun konsep itu dia selalu berkesinambungan dengan pembelajaran. Contoh, Misalnya teori behavioristik itu kan stimulus respon. Jadi ini yang perlu kita pahami atau guru perlu memahami tentang teori tersebut untuk menerapkan pembelajaran. Yang berikut adalah ada juga teori dari taksonomi Bloom yang sekarang ini sudah dimodifikasi atau sudah diperbaiki kembali oleh muridnya, yaitu bernama Anderson. Tapi teori itu tetap masih bernama taksonomi Bloom, di mana yang pertama itu ada mengingat yang sudah dirubah Pak ya. Itu ada mengingat, kemudian memahami, setelah memahami dia menerapkan, setelah menerapkan kemudian dia menganalisis, setelah analisis dia mengevaluasi. Nah, yang terakhir itu adalah proyek. Jadi kreativitasnya anak-anak. Jadi bedanya dengan yang sebelumnya di apa namanya? Yang pertama itu kalau di taksonomi Bloom yang sebelum direvisi itu dari pengetahuan, kemudian yang perbedaannya adalah di atas yang paling terakhir itu adalah evaluasi. Kalau di yang sudah direvisi, evaluasi di bagian yang kelima. Atau yang saat ini kita sebut dengan ada yang namanya C1, C2 sampai C6. Seperti itu Pak. oke. Hmm, Yang ini Pak. Apakah modul ajar saudara telah bentar. Ini tunjukkan di bagian mana saudara mengembangkan aspek critical thinking atau berpikir kritis. Nah, pada modul ajar, dalam modul ajar atau ya. RPP. Nah, critical thinking itu atau berpikir kritis itu pada saat siswa menganalisa. Situ Pak. Jadi siswa menganalisa materi yang diberikan oleh guru. Menganalisa bagian apa dari modul ajar itu? Apanya yang dianalisa? Materinya, misalnya ini cara pembuatan kaligrafi, tutorialnya kan saya kirimkan di situ ada link YouTube yang menjadi tutorial. Jadi mereka melihat bagaimana cara-cara untuk membuat supaya kaligrafi itu terlihat bagus. Di mana berpikir kritisnya di situ? Berpikir kritisnya Pak, mereka menganalisa teknik untuk pembuatan kaligrafi itu. Membuat Selain kaligrafi, membuat kaligrafi itu butuh pemikiran kritis? iya Pak, betul. Di mananya? Mereka berpikir kritis di aspek apanya ketika membuat kaligrafi? Di aspek seninya Pak. Ah, seninya itu. Bagaimana Pak? Seperti apa seninya itu? Seni sehingga di situ membutuhkan keterampilan berpikir kritis. Dalam pembuatan misalnya pembuatan bingkainya ataupun supaya itu tulisan kaligrafi menjadi indah, kemudian dia bisa intinya dia itu kaligrafi itu mereka buat seperti mereka membuat poster. Oke, kita main ke yang lain. Apa ini? Tadi ditunjukkan LKPD. Iya Pak, siap. Pertanyaan saya, apakah LKPD pada modul ajar saudara itu telah mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, HOTS, High Order Thinking Skill? Sudah Pak, Di mananya? di LKPD. Di Ya, di pertanyaan yang pertama Pak. pertanyaannya Sebelum mereka membuat apa namanya
membuat kaligrafi, di situ ada soal host. Pertanyaannya bagaimana? Apa tadi? Coba lihat, pertanyaannya bagaimana? Bagaimana dampak kurangnya kesadaran akan kebersihan terhadap siswa dan lingkungan sekolah? Bagaimana? Dampak Dampak kesadaran, dampak kesadaran akan kebersihan terhadap siswa dan sekolah. Artinya yang di situ yang dipikir yang menjadi soal hotsnya itu Pak, mereka harus apa namanya ya, berpikir kritis untuk mencari solusi. Selain masalah yang diberikan, mereka mencari solusi. Jadi jawaban yang nantinya mereka berikan atau yang mereka paparkan kepada saya sebagai guru, maka ada dua. Jadi masalah dengan jawaban ataupun solusi yang mereka berikan dari atas jawaban tersebut. next kita coba ke aspek yang lain. Ini. Apa tantangan saudara dalam mengembangkan materi pembelajaran yang bermuatan HOTS? Materinya ya, kan materi juga itu harus dikembangkan dengan pendekatan host. Ya, Tidak hanya menyusun materi, tapi materinya bermuatan host. Pertanyaannya, tantangannya apa? ya, tantangannya itu Pak, guru juga tetap harus mencari narasi-narasi yang berupa faktual. Mengapa? Ya, Mengapa? karena memberikan soal HOTS itu tidak semudah dengan kita membuat soal yang hanya menggunakan C1, artinya hanya mengingat. Karena yang di soal HOTS ini dia lebih ke C5 atau C4 kalau nggak salah, menganalisa. Oke. Jadi ini yang menjadi tantangan kami, Pak. Apalagi? Selain Tentang itu, kemampuan siswa? itu juga Pak yang menjadi tantangan kami. Karena di kemampuan siswa ini kan berbeda. Ada yang di tingkatan paling rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Nah, soal HOTS ini biasanya diberikan kepada semua siswa tanpa terkecuali. Mau dia yang kemampuannya di tingkat rendah, sedang, ataupun tinggi. Ini yang menjadi tantangan kami, Pak. Sementara ini soal HOTS ini pada sumatif pada soal sumatif itu biasanya yang diberikan pada saat semester itu ada bermuatan soal-soal yang bermuatan soal HOTS. Sementara yang di dalam misalnya dalam satu kelas itu ada yang berpikirnya itu masih dikategorikan tingkat rendah. Sementara soal HOTS ini harus wajib diberikan pada soal akhir semester. Nah, ini yang yang menjadi tantangan kami itu adalah agak sulit untuk mengintegrasikan soal HOTS ini dengan kemampuan siswa ataupun kemampuan peserta didik. Seperti itu, Pak. Pernah dengar pembelajaran berdiferensiasi? Sudah pernah, Pak? Artinya? Pembelajaran berdiferensiasi itu dia sebelum kita apa namanya, Pak? Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu biasanya guru itu mengidentifikasi dulu gaya belajar siswa, Pak. Jadi ada yang gaya belajar siswa yang hanya audio, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Nah, di ketiga ini yang menjadi tantangan terbesar juga bagi guru, bagaimana menyatukan semua aspek ini atau semua kategori yang tiga tadi itu, audio, visual, dan kinestetik itu menjadi ketika memberikan materi ajar itu semua terlayani dengan baik. Itu yang menjadi tantangan kami. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu dia tidak hanya melihat kalau misalnya dia
audio. Nah, audio dia hanya mendengarkan, ataupun kinestetik yang pengennya hanya di luar. Apakah itu disendirikan, dia harus disendirikan keluar? Seharusnya tidak seperti itu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu Pak, dia pembelajaran yang mencakup keseluruhan itu. Jadi sebagai guru, dia juga harus mampu memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira seperti itu Pak. Jelaskan bagaimana saudara menyusun rancangan penilaian sikap dan bagaimana teknik penilaiannya. Nah, untuk menyusun rancangan penilaian sikap itu Pak, pertama bukan hanya lewat tes saja, tetapi dia memang benar lewat tes. Ada yang tes sikap dan ada yang tes yang tidak terlihat, istilahnya tidak secara langsung. Artinya kita melihat perubahan perilaku anak tersebut. Kalau kita melakukan penilaian sikap, teknik penilaian sikap, itu biasanya kalau saya kemarin itu selain daripada melihat secara langsung atau mengamati secara langsung, itu ada tes yang tertulis berupa refleksi. Nah, itu yang menjadi acuan atau menjadi saya untuk apa namanya, menilai Oke, baik, baik. menilai sikap siswa. Baik, kita coba main ke yang lain. Ini. Siap. Apa yang dimaksud dengan tes diagnostik peserta didik dalam pembelajaran? Nah, tes diagnostik ini Pak ada dua kategori, yaitu ada yang kognitif dan ada yang non kognitif. Nah, untuk yang non kognitif itu biasanya Pak pada saat kita mengidentifikasi gaya belajar siswa, kesiapan belajar siswa. Nah, ini selain itu juga untuk tes non kognitif itu, diagnostik non kognitif, biasanya juga itu perlu mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh siswa baik di sekolah ataupun yang ada di rumah. Nah, ini perlu bekerja sama dengan pihak sekolah dan orang tua. Ya, bagaimana strategi pembelajaran guru mengatasi perbedaan kemampuan peserta didik? Baca dulu kasusnya. Ya, guru PAI dan budi pekerti sebelum memulai pembelajaran melakukan asesmen diagnostik untuk memenuhi kemampuan dasar peserta didik terkait perhitungan materi perhitungan harta warisan. Hasil asesmen diagnostis pengetahuan menunjukkan 40% peserta didik dapat menyelesaikan perhitungan harta warisan sederhana. 20% hanya dapat menyebutkan ahli waris tanpa hasil pembagian warisan. Dan 40% peserta didik menunjukkan kesulitan memahami konsep harta warisan dan cara pembagiannya. Bagaimana strategi pembelajaran guru mengatasi perbedaan kemampuan tersebut? Ya, jadi strategi guru di sini kalau melihat dengan kasus ini biasanya kalau ini kan kalau yang 20% itu biasanya dia terdapat pada tingkatan yang di bawah Pak. Misalnya masih dalam kasusnya itu masih di C1, belum bisa menganalisa ataupun belum bisa menerapkan bagaimana materi perhitungan tentang harta warisan. Kalau untuk yang 40% ini, yang 40% yang hasil asesmen diagnostik pengetahuan menunjukkan 40% dapat menyelesaikan prosedur ini. Nah, ini mereka sudah memahami. Jadi untuk strateginya mungkin kita adakan remedial Pak. Jadi ketika ini belum tercapai, maka strategi yang akan saya berikan kepada peserta didik yaitu remedial. Jadi kita akan berikan remedial untuk tetap pada materi tersebut. Tapi sebelum memberikan remedial,
mungkin masih ada penjelasan singkat supaya peserta didik itu bisa memahami hasil kerja mereka. Seperti itu, Pak. Silakan diganti backgroundnya. Background hari ketiga. Ini hari keberapa Ini ini, hanya Pak? hari pertama ini. Oke, sudah diganti. Hari ketiga warna hijau, Pak ya. Warna hijau ini seperti yang saya pakai. Sudah, Pak. Apa yang saudara ketahui tentang moderasi beragama? Nah, sekilas untuk moderasi beragama ini, Pak, memang kemarin-kemarin kita sudah menerima materi tentang moderasi beragama. Di dalam moderasi beragama ini tentunya, Pak, dia lebih ke sikap toleransi kita terhadap baik itu sesama agama ataupun selain daripada agama Islam atau non-Muslim. Apakah berbeda moderasi beragama atau moderasi agama? Nah, kalau moderasi berbeda, Pak. Kalau moderasi beragama itu artinya dia lebih toleransi dengan dengan yang non-Muslim. Kalau moderasi agama itu mungkin Perbedaan mendasar dari moderasi beragama dan moderasi agama. iya, moderasi agama itu mungkin lebih ke muslimnya, sesama muslim. Maksudnya toleransinya itu mungkin ada yang berbeda pendapat seperti itu. Jadi tidak serta merta ketika ada yang berbeda pendapat langsung menjustis atau Itu apa? Moderasi beragama atau moderasi agama? moderasi agama, Pak. Apakah agama perlu dimoderasi? Iya betul. Oke, Tidak perlu, Pak. baik. Siap-siap. Tidak perlu. Apakah agama perlu dimoderasi? Eh, Bagaimana ya? Eh, Kalau untuk Agama moderasi, tidak perlu dimoderasi karena agama itu iya, sendiri kita mengajarkan tentang nilai-nilai moderasi dan esensial moderasinya. Yang dimoderasi itu adalah para penganut agamanya. Nilainya sudah moderat. ya siap. Jadi perbedaan mendasar moderasi beragama dan moderasi agama, agama tidak perlu dimoderasi karena esensi nilai agama sendiri sudah mengandung nilai-nilai moderasi. Sementara moderasi beragama ditujukan untuk para penganut beragama yang perlu mengimplementasi nilai-nilai moderasi yang diajarkan oleh agama, terutama agama Islam. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan moderasi beragama. Tahu nilai-nilai moderasi beragama itu ada berapa? Eh, Kalau itu saya kurang tahu, Pak. Kalau profil pelajar Rahmatan lil Alamin, pernah dengar? Iya, pernah dengar, Pak. Kalau profil pelajar Pancasila, ada berapa dia punya dimensi nilai di sana? Ada 6. Apa-apa? Beriman dan takwa kepada Tuhan. Kemudian ada tidak secara berurutan, Pak ya. Ya. Ya, kemudian ada mandiri, ada kreatif, kemudian ada kritis, Bernalar kritis. bernalar tinggi maksudnya. Hmm, bernalar kritis, Bernalar kritis, kemudian apa satunya ini lagi? royong, Ngeroyong, dan kreatif. kreatif. Kalau pelajar Rahmatan lil Alamin, ada berapa nilainya? Ah, itu dia yang saya kurang tahu, Pak. Pelajaran Rahmatan lil Alamin itu kan untuk madrasah. Kan guru PAI itu dituntut untuk mengimplementasi profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Kayaknya, Pak, kalau di kami itu belum ada untuk Oh, misalnya kayak workshop seperti itu, Pak.
Oke, oke, oke. Siap. Nah, ini. Bagaimana cara guru mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran? Ya, nilai-nilai karakter itu Pak, kalau di kami itu biasanya kalau kita mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter itu biasanya dalam pembelajaran ada, misalnya dalam proyek juga ada. Ya, tema apa yang akan dipilih dalam proyek P5 jika lingkungan sekolah mengenai Nah, itu Pak, tema peduli lingkungan. Iya, peduli lingkungan. Sejumlah sekolah masih diliburkan pasca direnda banjir. Ini DP tema-tema. Kira-kira mengambil tema apa yang cocok untuk kondisi ini? Panorama demokrasi perjuangan jiwa raga. Ya, Tema yang apa yang cocok dengan kasus ini? bangun jiwa dan ragaku. Oh, kemarin di sekolah ambil tema apa? Belum. Kalau kalau kita di sekolah Pak di SD 27 itu kebetulan sekolah kita ini baru menerapkan apa namanya Merdeka Belajar. Jadi untuk P5-nya ini belum sepenuhnya Pak karena kita masih baru. Oh, baik, baik. Ini kita berikut ke PTK. Ini. Ya, mengapa PTK penting bagi guru? Sangat penting. Di mana Kenapa? relevansinya? Ya, pentingnya itu Pak supaya guru bisa mengetahui keadaan siswa ataupun kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran. Ini yang harus dipahami oleh guru. Kenapa PTK itu penting? Karena mereka ataupun guru harus mengetahui kebutuhan belajar siswa. Itu Pak yang paling eh, apa namanya? Yang paling penting, yang maksudnya PTK itu penting bagi guru. Mungkin itu salah satu alasan utama. Boleh PTK dilakukan oleh bukan guru? Boleh, Kenapa? karena PTK itu kan lebih apa namanya bisa dibuat oleh apa namanya seluruhnya atau semua orang atau siapapun bisa membuat PTK karena itu eh, PTK ini merupakan tolak ukur bagaimana kita menentukan hasil belajar siswa. Jadi sekalipun bukan guru, sebetulnya orang tua juga bisa membuat PTK, tapi itu kan PTK untuk dari orang tua biasanya kan dibatasi misalnya dalam identifikasinya seperti apa. Apalagi kalau yang memang orang tua dari peserta didik yang sebenarnya dia adalah jurnalis, dia juga bisa membuat PTK. Bagaimana dia mengukur kemampuan anaknya itu. Jadi Sumber apa? masalah PTK itu, sumber masalah PTK itu berasal dari ruang kelas. Dan di kelas itu hanya guru yang mengetahui apa yang terjadi di dalam kelas. Orang tua tidak tahu, apalagi orang yang bukan guru. Lalu, mengapa orang bukan guru bisa melakukan PTK sementara dia tidak tahu masalahnya? Nah, untuk masalah itu kan biasanya di PTK itu kan namanya penelitian Pak. Jadi mungkin lewat lewat apa namanya koordinasi antara si pembuat PTK dengan guru ataupun dengan sekolah dengan kepala sekolah mungkin bisa saja seperti itu Pak. Karena yang Guru merupakan, jadi guru merupakan aktor utama dalam PTK. ya Kalau guru ada orang lain di luar guru, itu hanya sebagai mitra penelitian. ya siap Karena seperti itu. mereka yang lebih tahu soal proses dan masalah pembelajaran di sana. Apakah meskipun saya bisa mengetahui melakukan PTK,
Apakah saya bisa mengetahui problem yang dihadapi oleh Pak Guru Sopian di ruang kelasnya? Saya nggak tahu. Pak Sopian yang tahu persis apa yang terjadi di dalam ruang kelas. Dan dia yang tahu persis juga masalahnya. Dia juga yang tahu bagaimana menyelesaikan masalah. Hasilnya juga dia yang manfaatkan. Karena prinsip PTK itu dari guru, oleh guru, dan untuk guru. Lain dengan penelitian action research. Ini kan class action research. Jadi action research penelitian tindakan. Jadi ada ragam penelitian tindakan, ada penelitian tindakan kelas. Kalau penelitian tindakan itu di luar kelas dan boleh juga di dalam kelas, tapi dilakukan oleh orang lain boleh. Tapi kalau classroom action research, penelitian tindakan kelas, ya wajib bagi guru. Ada lagi yang namanya satu penelitian tindakan sekolah. Misalnya di sekolahnya Pak Sopyan, hampir seluruh mayoritas anak-anak tidak bisa mengaji Al-Quran. Misalnya 60% tidak tahu ngaji. Itu mestinya harus dilakukan pendekatan penelitian tindakan sekolah. Karena masalahnya bukan dihadapi oleh guru PAI saja. Yang dihadapi juga bukan cuma kelas 3 atau kelas 5, tapi hampir seluruh anak-anak di sekolahnya Pak Sopyan tidak bisa mengaji. Nah, oleh karenanya pendekatan tindakan sekolah menjadi relevan. Sehingganya penelitian tindakan kelas lebih sahih dilakukan oleh guru karena nanti manfaatnya dirasakan oleh guru itu sendiri. Ya, itu nanti itu mispersepsi soal miskonsepsi soal PTK itu yang akan kita hadapi. Coba ini silakan. Di kelas 7 SMP Nusantara lebih dari separuh jumlah peserta didik tidak mampu membaca Al-Quran. Sehingga menyulitkan guru mencapai ketuntasan pembelajaran PAI dan budi pekerti. Penyebabnya kurang bimbingan individual dari guru ataupun metode pembelajaran yang membosankan dan rendahnya percaya diri peserta didik. Apa tindakan ataupun strategi pembelajaran yang tepat untuk mengatasi masalah ini? Nah, untuk kalau sudah seperti ini Pak, strateginya kita harus mengidentifikasi dulu masalah ini. Kan sudah diidentifikasi, menyulitkan sehingga menyulitkan guru menyampaikan. Yaitu yang pertama adalah strateginya adalah kita harus komunikasi dulu dengan orang tua, kemudian memberikan tambahan materi. Artinya kalau istilah kita di sekolah ini, kita memberikan les tambahan untuk kepada anak-anak. Kemudian mengubah metode pembelajaran. Ya, jadi strateginya adalah mengubah metode pembelajaran. Jadi jika memang metode yang kemarin kita hanya membuat siswa menjadi bosan atau menjadikan siswa tidak percaya diri, maka kita harus mengubah strategi ataupun metode pembelajaran kita. Ya, Jadi, mengubahnya itu yang realnya apa, metode apa yang mau dilakukan, misalnya metode asisten teman sebaya, metode asistensi teman sebaya, atau mungkin pakai metode klasikal, metode private, metode apalah strategi yang kira-kira bisa menumbuhkan kepercayaan peserta didik. Itu yang penting untuk diidentifikasi. Oke. guru Kira-kira tauladan itu sepanjang menjadi pelaksanaan selama mengajar PAI itu kira-kira materi apa yang kira-kira pas pada saat suatu saat kondisi tertentu, wah, anak-anaknya senang, puas, Pak gurunya juga puas karena proses pembelajaran berhasil dan mencapai ketuntasan minimal. eh, kemarin yang Itu lalu saya sudah bagaimana alami Pak ya, kondisinya? Ya, yang saya sudah alami ya. kemarin itu materi tentang ini Pak, Asmaul Husna. Bagaimana ceritanya? Ya, jadi untuk materi Asmaul Husna itu saya gunakan metode bermain. Baru?
bermain kata, jadi mereka anak-anak itu jadi senang. Oh, bermain kata. Terus? Ya. Jadi tapi sebelum kita bermain saya arahkan ke bermain kata, mereka saya beri dulu ini pemahaman tentang materi Asmaul Husna dulu, baru ini. Yang berikut ada apresiasi dari saya. Itu yang Hmm. membuat mereka senang dan lebih percaya diri lagi. Jadi ketika mereka mendengar apresiasi itu, misalkan berupa hadiah, gula-gula atau apa, itu mereka sangat senang sekali Pak, dan mereka bersemangat sekali untuk belajar. Makanya setiap ketika saya selesai menyampaikan materi, memberikan pemahaman kepada peserta didik itu, mereka itu langsung merespon. Baru judul PTK-nya tadi apa? Kalau judul PTK-nya itu tentang kisah Nabi Pak. Lihat, coba judul lengkapnya bagaimana? Penggunaan apa tadi? Judul lengkap PTK-nya Pak Sofian apa? Penggunaan media audio visual Pak dalam meningkatkan hasil. Media. Ya, Oke. Kenapa tidak mengambil satu pengalaman yang berhasil, misalnya dengan memberikan reward tadi, hadiah, permainan kata? Kenapa mengambil audiovisual? ya namanya juga belajar Pak. Oh, oke, oke. Jadi Jadi, selain dari maksudnya itu kan sudah berhasil. Saya mencoba untuk metode yang lain Pak, gitu. bagaimana, Untuk bagaimana tadi apa judulnya? penggunaan media audio visual Audiovisual, dalam terus meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran AI tentang kisah Nabi Muhammad SAW. kisah Nabi Muhammad SAW menggunakan audiovisual. Iya, Seperti apa audi kan banyak ragam lah. Audiovisual itu banyak sekali, ribuan. Yang maksudnya audiovisual dalam bentuk apa? dalam Ah, bentuk video YouTube. misal, misalnya YouTube, TikTok, Iya, YouTube Pak. aplikasi Canva, aplikasi Capcut, banyak. Yang mana yang mau diambil ini? Kalau saya itu menggunakan dua Pak, YouTube dengan Canva. YouTube. Berarti menggunakan audiovisual, video-video YouTube ya. Iya, Itu iya. yang buat siapa? Guru atau mengambil yang jadi di YouTube? Kalau untuk di PTK itu Pak, saya membuat sendiri. Oh, membuat sendiri, Iya, baru di-upload di di channel YouTube. YouTube, baru disaksikan oleh anak-anak Iya, seperti itu. dengan kisah Nabi. Iya, tentang kisah Nabi. Oh, ada beberapa kisah Nabi yang lebih interaktif, pakai komik interaktif. Mereka lebih suka itu daripada karya Pak Guru. Ini bawa jadul begini. Ada yang lebih canggih dari itu. Bagaimana yang menyiasati itu? Nah, tinggal merubah tampilannya Pak. Mungkin tinggal mengedit di Canva. Jadi di Canva itu kan maksudnya banyak item-item ataupun ikon-ikon yang bisa kita tampilkan atau yang bisa kita ambil sebagai apa namanya, bahan kita yang disukai oleh anak-anak. Kalau memang mereka menyukai yang komik, maka saya akan buat pula seperti komik Pak. Seperti Nah, itu. agaknya kesukaan anak-anak itu yang berbau interaktif dan games-games. Iya, iya. Jadi, Kenapa tidak mengambil itu? nah kalau itu kan untuk proses pembuatannya Pak agak lama. Kalau yang itu yang sekarang yang sudah saya buat itu kan eh, kemarin itu sebagai pemenuhan tugas, dan itu istilahnya ini kalau orang Gorontalo bilang rezeki ya Pak. Oke, saya kira demikian ujian komprehensif kita pada siang hari ini. Saya mohon maaf tidak bisa menampilkan kamera karena lagi bermasalah secara teknis. Jadilah guru yang menjadi toladan bagi kehidupan, Siap tidak Pak, hanya insya Allah. bagi sekolah, tapi bagi keluarga dan masyarakat. Ya, Menemanilah anak-anak di ruang-ruang kelas. Sambutlah senyum mereka karena dari senyum mereka cukuplah kita mendapatkan kebahagiaan hidup. Semoga diskusi kita pada siang hari ini memberi inspirasi bagi memaknai kehidupan ke arah yang lebih baik. Terima kasih Pak Sofian Sapali, guru sama-sama toladan, Pak.
guru yang terus menemani mimpi-mimpi anak-anak generasi bangsa masa depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.